Assalamualaikum saudara. Selamat datang di Katajaya. Itu rencana perubahan nama channelnya itu. Entah kapan diubah, entahlah ya. Pokoknya awak rubah semua, gaya awak rubah, nama channel awak rubah, semua awak rubah. Sekarang kita memasuki gerbang tol Keramasan. Sudah. Sekarang jam 12:58. Kita cari yang kosong saja, walaupun ini dihususkan kata misal ada tulisan misalnya di sini khusus truk misalnya, tapi karena kosong tetap kita lewati, kita pakai. Bismillah. Masih tapping. Lanjut. Ini gaya pengambilan video dalam format kamera biasa, kamera video biasa, dan pakai lensa wide, gitu, atau 0,5 ya kalau di HP. Sekarang kita di Tol Keramasan menuju ke Tol Kayu Agung. Ingin menengok macam mana persimpangannya ini kira-kira. Bingungkah kita atau macam mana ya? Saya menengok rutenya digambar di simulasi peta, apalah namanya, di peta simulasi dan rekayasa simpang susunnya itu. Aduh, pening nengoknya. Ini saya ingin coba. Nah kan, kemana kita nih sekarang nih? Harusnya kalau seandainya Jakarta Kayu Agung harusnya kita lurus nih. Kebetulan itu masih dikasih apa nama itu pembatas tuh, rem apa nama itu? Nggak tahu nih sebenarnya. Pokok pembatas tuh, pembatas oren tuh, gitu kan. Berarti ini artinya kalau kita dari Keramasan mau lurus mau ke Kayu Agung, kita ambil lurus, jangan ambil belok, sebab kalau ke kiri berarti kita keluar ke arah Palembang, ke Indralaya, ke Prabu Mule, gitulah kira-kira. Ini video ini dibuat rencana tanpa diedit-edit, dibiarkan saja apa adanya. Audionya mungkin akan terdengar angin yang berhembus, angin berhembus bertiup menerpa bodi mobil, maka itulah yang terdengar. Jadi tidak kita filter, tidak kita apa-apakan. Suara kita naikkan supaya terdengar sedang membicarakan apa. Posisi kamera saat ini, posisi HP saat ini berada tepat di sejajar dengan kening. Oke, nampaknya sekarang dari sini baru kita masuk bergabung ke jalan tol utama. Oke. Ini sekitar 2 hari lalu kita melihat update kondisi jalan tol Palembang Kayu Agung. Miris. Nah, hari ini berarti sekarang tanggal 25 Februari 2026. Nah, kita menempuh di tol masuk dari Keramasan tadi menuju ke Kayu Agung. Ingin melihat update-nya seperti apa untuk saat ini. Cuma ya bukan update langsung tengok-tengok gitu ya, mungkin hanya dari kabin mobil ini saja, tidak dipindah-pindahkan lah gitu kan, dibiarkan begini-gini saja. Kamera bergoyang biarkan sajalah dia bergoyang, apalagi pokoknya segala sesuatu dibiarkan auto. Termasuk yang bercakap nih, auto aja dah. Nak bercakap apa terserah lah gitu, penting bercakap dia, daripada video bisu saja gitu. Apalagi video pakai musik kadang ya, bagi suka silahkan, kebetulan awak tak suka. Sekarang di 363 kilometer 363.
sini jangan heran ya, kecepatan macam peluru, apapun mobilnya itu biasa. Kalau kita tidak, karena setelah melihat update video semalam itu yang terbaru mengenai jalan tol Palembang Kayu Agung, lebih baik kita berhati-hati. Paling kencang di 80, paling kencang, supaya nanti masih dapat menghindari lubang. Kecuali mungkin kawan-kawan yang selalu melintasi jalan tol ini ya hafal mungkin setiap inci lubangnya atau titik lubangnya di mana, di kilometer berapa. Bagi yang selalu lalu lintas itu hafal lah kan. Nah, bagi kita yang kita berapa jarak ya? Berarti dari tahun 2023 ya. Nah, berarti 2 tahunan, 3 tahunan, 2 atau 3 tahun yang lalu, nah, baru pula menempuh ini. Kan tak tahu kondisi lubang. Nah, dia sudah kita gunakan kecepatan yang rasanya masih dapat kita untuk menghindari lubang. Nah, ini mulai nih. Tapi ini sudah selesai di aspal nih. Yang bagian ini ya, yang ada konnya nih, sudah selesai di aspal. Sepertinya ini digali dulu, karena kalau update yang terdengar kemarin yang disampaikan oleh Waskita Sriwijaya Tol, kalau tidak salah, mohon maafkan, tapi Anda bisa mengecek kembali bahwa semua arus apa namanya ini, jalur tol ini pokoknya jalan tol dari Palembang ke Kayu Agung itu diusahakan cor semuanya, cor beton bertulang. Cuma pengerjaan baru sebagian kecil amat, sehingga ditargetkan sekitar tahun 2027 baru selesai. Nah, namun untuk menghadapi liburan Idul Fitri ini, mana ruas jalan yang tidak sempat dicor ya hanya diberi aspal biasa saja. Seperti ini dia penampakannya. Jadi nampak nih kan, ini yang kita pijak ini baru diaspal. Yang di sebelah ini belum diaspal, masih aspal lama. Artinya ya dibiarkan seperti itu saja dulu, ditambal saja dulu. Menjelang nanti akan mendapat giliran untuk dibuat cor bertulang. Karena ini kan struktur memang penuh rawa kan, rawa-rawa. Atau jangan-jangan memang danau nih, danau aja isinya semua kan, ditimbun ya, gelap juga lagi lah, ditimbun dengan tanah tenggelam juga lagi gitu kan. Perdana melewati jalan ini di bulan Agustus. Oh itu, ya Allah, ini tol atau apa gitu kan. Ya sudah, kita nikmati saja. Nah, hari ini mungkin kita akan mengalami pengalaman yang sama, tapi sudah tidak suasananya sudah lebih fresh lah, sebab kita sudah sudah menganggap, sudah melazimkan, sudah menormalisasi beberapa keadaan-keadaan. Seperti misalnya di jalan lintas timur Sumatera ini, kita di titik-titik blind spot kita akan selalu bertemu dengan pengendara lain yang berlawanan arah dengan kita, yang mengambil jatah jalan kita gitu. Nah, pilihan Anda mau turun
menghujat orang itu atau membiarkannya saja. Nah, tapi rata-rata pengemudi di lintas Sumatera itu sudah saling memahami lah. Selain ketika mereka ada kejadian gitu tadi, mengambil badan jalan, sudah menghindar saja lah sedikit gitu kan, menghindar saja sedikit. Yang penting saya aman, kamu pun aman. Selesai perkara kan, masalah tidak diperpanjang. Dan saya yakin kejadian itu tidak akan dibawa ke tempat lain gitu kan. Kalau posisi saya selama mengemudi di jalur lintas Sumatera di 2 hari belakangan ini, lebih baik berlapang dada. Saya tidak mau membahasakannya mengalah, tapi berlapang dada. Karena jalan ini banyak lubang di jalan lintas timur itu. Ini kita lagi nyantai jalan nyantai, kecepatannya cuma 30 km per jam. Tiba-tiba ketemu lubang, bunyinya itu seperti hantaman apa gitu, dubak gitu. Itu ukuran 30 km per jam itu. Apalagi kalau lebih kencang. Kita sampai di kilometer berapa nih? 400. Ini saya yakin nih, beberapa proyek yang dicadangkan untuk menghadapi liburan Idul Fitri ini sebagian besar sudah selesai. Tinggal beberapa proyek kecil saja lagi nih. Mari kita tinjau bersama ya. Ini saya memantau sekali lagi saya sebut, di tanggal 25 Februari 2026 pukul 13:10. Nah, bagi yang mungkin kebetulan lewat di tol ini, di ruas tol ini juga, di kilometer ini juga bersama-sama dengan saya, mohon maaf tidak sempat menyapa ya. Saya harus fokus ke jalan. Akonnya aduh nyampe. Oke. Kalau penampakan begini, tol Palembang ini penampakan yang wajar, lumrah. Tol Kayu Agung Palembang ya khususnya ya. Ini penampakan yang lumrah nih. Kalau di tol Trans Sumatera rata-rata keberadaan kon untuk menutupi cekukan-cekukan itu banyak. Tol Trans Sumatera ini tak kapan lah selesai. Macam semalam nih, awak sudah memantau update perkembangan progres pembangunan jembatan Musi 5. Tonton terus kapan rupanya jembatannya selesai, jalannya belum selesai gitu. Ya, maaf ya, bukan saya menyalahkan. Saya hanya sedang curhat. Di sini mulai kon. Tapi masih apalah ini tidak sempat menutup arah. Ini perbaikan. Ini mungkin yang dibilang. Berarti bagian sini di aspal saja. So, yang ruas sana yang dari Kayu Agung ke Palembang itu sedang dicor habis, dipancang ulang dengan paku bumi, jelasnya kan, ditimbun lalu dicor ulang. Tulangannya itu ya, insyaallah lah, mudah-mudahan. Oke. Ini untuk mengukur apanya ya, ketinggian aspalnya nih kan. Jadi
aspal pertama, aspal lapis pertama. Ini sudah lapis yang kesekian. Oh, ini untuk ketinggian sekian gitu kan. Tebal kelihatan kalau dari sini. Ya, mungkin untuk supaya tahan sampai berapa lama gitu kan menjelang proyek beton bertulang di bagian sisi sini, sisi Palembang ke Kayu Agung. Oke. Dan saya pun tidak pernah berani terlalu kencang di tol Trans Sumatera. Tidak berani terlalu kencang karena banyak jebakan-jebakan. Tiba-tiba ada lubang, tiba-tiba ada itu gitu kan. Memang memang seperti perdana kita menempuh tol ini kualitasnya. Baru keluar salon, kalau selalu dibilang-bilang dulu keluar salon baru dikeriting jalannya. Dengan posisi lensa wide ini mudah-mudahan kelihatan semua ya. Ini kilometernya belum dipasang nih. Oh, sudah. Di 350 600. Ini terpaksa konsentrasi betul nih. Konsentrasi penuh. Maka kadang saya lebih memilih ketika mau memasuki tol Palembang Kayu Agung, kondisi harus fit betul. Maka tadi kami tidur dulu kan, udah puas-puas tidur baru, karena memerlukan effort yang lebih untuk menempuh ruas jalan tol ini. Kalau di sini pun rasanya mau kecepatan berapapun tidak ada yang mempermasalahkan lah. Caranya maksudnya gini, kalau Anda pun kecepatannya 40 ya paling nanti kena klakson panjang. Ya karena kondisi jalan seperti ini tak mungkin dipaksa juga, misalnya minimal 60 ya. Kondisi jalannya seperti ini gitu. Ada tulisan ngebut menjemput maut. Ya, kita tidak ngebut. Di situ boleh nampak mungkin ya. Tapi itu kayaknya pengaspalan aja tuh, bukan pengecoran ini. Penimbunan. Sudah dibagi nih ruasnya. Ini cuma muat satu mobil. Ini jadi di tayangan video-video lain di depannya ada truk bermuatan ya, kecepatannya tahulah. Itulah yang diikut. Jadi itu kalau tidak sabar atau kondisi lagi lelah sepanjang jalan tanpa istirahat, sepanjang berapa kilo rasanya? Sekitar 6 apa 9 kilo ya. Kita tadi lupa pula, tadi di 350 ya, 350 tadi ya. Ingat ya, 350 ya. Catat 350. Sampai ke kilometer berapa nih rusaknya. Kalau yang di sisi sini ditempuh dengan kecepatan 60 masih oke. Untuk mobil kecil ya, masih oke lah. Kalau untuk bus sama truk
meskipun mereka bisa kencang, cuma ukuran pembatas jalan ini pas body tuh pas body susah mau ngecek. Maka paling kencang ya di 40 lah. Oke. Kebetulan di bagian ini, aduh ini kamera sampai pindah-pindah posisi. Kebetulan di bagian ini jalannya masih oke ya untuk kategori level daripada yang di sebelah situ. Bukan masih oke secara keseluruhan, kan, masih oke berdasarkan perbandingan antara kiri dan kanan. Nah tuh di depan kita ada truk. Nah di situ ya kita akan mulai mengikuti kecepatan truk. Nah itu yang di sisi sebelah sana nampak sedang ada itu pengecoran. Itu nampak tulang-tulangnya, busi-businya. Ada rest area sedang. Mana ada nih, tutup. Ada rest area. Tutup, jalannya aja rusak. Nanti udah sampai Kayu Agung. Setelah Kayu Agung tuh baru ada rest area. Nah ini panjang 9 kilo atau 12 kilo. Pokoknya diingat aja 350 sampai 335 kalau tak salah ya. Berarti sekitar 25 kilo, 15 kilo. Hah? Kenapa rest area nanti bisa disinggahi? Makanya sebelum masuk kemari lebih baik istirahat dulu. Sebelum menempuh akses tol Palembang Kayu Agung ataupun sebaliknya Kayu Agung Palembang, lebih baik kita istirahat dulu. Saya tadi memang sengaja memuaskan terus, dipuas-puaskan betul tidur. Nanti nih ya, nah sepanjang ini kalau istirahat kurang itu emosi aja bawaan. Nanti emosi ke sekitar, siapapun kena nanti. Ngapa dia main itu? Padahal enggak ada apa-apa kan. Ada mobil, ngapa lah pula dia hidupkan sen, ngapa lah dia hidupkan klakson gitu. Itu karena lelah. Ini mungkin entah darurat atau memang lagi istirahat. Karena lebih baik istirahat. Jujur saja, kalau tidak sanggup sudah lebih baik istirahat. Ini perlu effort lebih, fokus, diminta juga apa ya, saya ingin menyebut bahwa perhatian, memperhatikan juga kondisi sekitar kita. Jangan hanya maunya kita saja, maunya kita begini, cuma tengok kondisi orang juga seperti apa gitu kan. Timbang rasa lah. Jadi kalau tidak cukup istirahat, hilang tuh kata-kata timbang rasa. Berani buka kaca, aduh debu, berani buka kaca. Ini kabin udah mulai panas nih karena kecepatan tidak apa. Naikkan blower di angka 2. Tak macam apalah kedengarannya. Yang penting janji saya, video ini tidak akan diedit-edit. Tuk langsung upload. Kondisi terkini ya. Itu lagi. Tuh. Yang sebelah tuh nampak tuh kan. Targetnya
kalau tak salah ini di 10 H-10 Idul Fitri sudah selesai. Begitu juga dengan jembatan Musi 5 ditargetkan H-10, sehingga nanti dari Bakauheni sampai keluar ke Pulau Rimau targetnya. Karena dulu kan selama beberapa kali waktu Idul Fitri tahun lalu pas Nataru kemarin sudah dibuka akses tuh dari Musi Landas ke Pulau Rimau. Nah ini pun belum tahu kita, paling kan dibuka fungsional karena gerbang tol di Pulau Rimau-nya juga belum ada, belum selesai, maksudnya ada sudah, cuma belum selesai. Kalau pembahasan mengenai tol Sumatera ini akan mendukung tingkat perekonomian itu sudah banyak, cuma ya progresnya sampai hanya begini terus gitu kan, tidak berlanjut, ya apa boleh buat. Kalau harapan ya tersambung semuanya, itu sangat mempermudah kita untuk segala hal, kita bergerak ataupun kargo, urusan kita dalam urusan kargo cepat datang. Biasanya mesan itu membawa dari Jawa ke Pekanbaru tanpa tol dulu itu sekitar 5 harian. Lalu ada tol Palembang Bakauheni, Kayu Agung dulu Bakauheni itu sekitar 3 hari. Nah sejak nih sudah ada tol Jambi itu sekarang sekitar 2 harian sudah sampai. Lidah nih kadang nak menyamar pula. Di depan katanya masih ada lagi yang seperti kilometer 350 tadi. Kita pantau terus selama berapa menit. Nah itulah durasi tempuh saya dengan kecepatan maksimal di 80. Saya berani 80 karena kalau ada kendaraan di depan, jadi kalau dia terpijak lubang, saya tinggal mijak rem saya lagi, atau kelihatan kalau dia mengelak-ngelak, artinya saya tinggal mengikut seperti apa dia mengelakkan sesuatu. Kerja kelihatan sedang memotong aspal ya. Selamat bekerja saudara-saudara. Mudah-mudahan selain upah yang layak, yang bagus, dan bonusnya melimpah, pahala juga dapat bagi penyelenggara, pekerja, dan masyarakat yang bersimpati dengan tol Trans Sumatera ini. Ini 341 lumayan. Kayaknya bagian sini perlu diaspal ulang. Ruas tol Palembang Kayu Agung ini kecepatan maksimal di 100. Kecepatan maksimal ya, yang tertulis di papan. Nah, tadi mobilnya mengelak, kita mengelak juga. Oke. Nah, itu gunanya. Nah, dia kan lebih kencang itu, artinya terpaksa kita melambat lagi.
Pokok batas kita di 80 saja. Lewat di 80 nanti takut tak terhindar lubang. Ini saya mengelakkan lubang-lubang nih dan cekukan-cekukan aspal yang menyembul gitu. Tak menyembul atau terbenam, dia mungkin ada bekas roda kendaraan berat. Jadi aspalnya itu menjadi tenggelam lah di posisi rodanya. Otomatis menyebabkan yang lain jadi timbul ke atas. Makanya saya sebut aspal menyembul. Mungkin ada istilah teknisnya untuk masalah-masalah itu. Istilah teknisnya cuma saya tak tahu, jadi saya pakai bahasa saya sendiri dulu. Mohon maaf kalau apa nanti, atau mungkin beberapa istilah ini tolong bagi tahu saya di kolom komentar apa sebenarnya istilahnya gitu. Istilah teknisnya apa. Tapi istilah yang betul-betul istilah ya, yang pelak mengapa nanti kalau salah beristilah double apa nanti, double Maluku kuadrat, Maluku ya. Pantauan lalu lintas di siang ini cukup sepi di tol Keramasan menuju Kayu Agung. Sepi karena apa? Karena awak sendiri yang lambat, orang tuh kencang. Orang tuh 150 paling rendah. 180. Awak enggak. Awak 80. Karena beda ketika di 80 mau tidur-tiduran di dalam mobil tuh masih enak. Penat badan tuh juga berkurang. Sekarang di kilometer 336 800. Ini anjurannya 60 km per jam. Oke, kita ikuti saja. Karena kondisi tol yang begini, kadang ada kayu lah atau batu lah yang kalau terinjak oleh ban dalam kecepatan tertentu 40 atau 60, dia tidak menyebabkan kerusakan. Nah, tapi kalau lebih daripada itu, dia akan seperti peluru bisa jadi. Nah, ini kamera nih lah, posisi HP lah sudah payah mau diatur. Udah tak bisa lagi nih, goncangannya kuat. Saya yakin pasti terdengar nih, karena secara default HP itu menempel di body apa namanya nih, suction cup, menempel di body itu. Jadi kalau bergetar apanya bodinya, maka tertangkap langsung suaranya. Di sini kita masih konstan di kecepatan 40.
Walaupun ternyata ketika ditengok speedometer 60 rupanya. Perasaan perasaan tinggi. Perasaan 40. Tapi kecepatan saya yang 80 tadi itu betul ya. Bisa lah dilihat. Oh, ini sudah di aspal. Berarti tinggal ceng aja lagi nih. Buka kon, lalu di aspal lagi bagian sini. Bagian sana yang dipijak. Sebenarnya ada tergoda tadi. Sudah tahu jalan tol tuh rusak, ngapa tak lewat jalan biasa gitu. Ya, memang gitu. Cuma godaan untuk melihat secara langsung kondisi itu lebih tinggi adalah masuk jalan ke tol. Biayanya kata salah nih Palembang Kayu Agung nih 50.000. Panjangnya tadi berapa? 111,7. Dari Keramasan ke Kayu Agung. Berarti kalau 111 kalau 50.000 berapa tuh per kilo? Ya? 100 kilo 50.000. Berarti per kilo 5.000. Lah, murah betul. Tapi perasaan kemarin sama-sama menyebut kalau tol ini Palembang Kayu Agung ini paling mahal lah gitu. Rute pendek. Banyak. Sisi kiri kita sedang dikuras habis aspalnya. Kikis aspalnya pakai alat berat yang mini, apa namanya itu ya, kita nyebutnya selalu apa namanya itu, Wall-E kan. Kan ada film itu Wall-E mirip itu. Tiga satu. Sudah lumayan lancar nih. Artinya tadi aja di 350 ya, di sekitar 350 saja tadi itu. Masya Allah. Tapi kita harus tetap hati-hati. Pakai rumus yang saya kasih tadi lah kan. Kalau kita tak ada pemandu di depan, kita perlambat gerak supaya nanti tidak terkejut mendadak. Terkejut tiba-tiba ada nampak lubang gitu kan, atau ada sesuatu, jangan sampai mendadak ngerem. Lalu ini kita disuruh mengurangi kecepatan. Sudah sampai di Kayu Agung Raya Kampung. Tinggi maksimal. Tinggi kita berapa? Bisakah? Siaman. Masya Allah, tempel ini. Tak nampak tulisannya. Kita sudah sampai di gerbang tol Kayu Agung Utama. Selanjutnya kita mengarah ke Bengkulu Lampung, menuju ke Bakauheni.
Demikian, mohon maaf atas segala kekeliruan kata. Terima kasih telah menonton video ini yang berdurasi sekitar 40 menit. Video ini seperti saya sampaikan tadi tidak akan diedit, tapi tetap saya memohon maaf atas segala kekeliruan kata. Wassalamualaikum